Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdu El Aziz Atamimi. Saya adalah siswa dari SMA Negeri 109 Jakarta, lebih tepatnya siswa kelas 12-7. Jadi teman-teman semua, pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Sofyan Hidayat selaku guru mata pelajaran informatika saya untuk menjelaskan kepada kalian semua nih, apa sih berpikir komputasional itu? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke inti materinya. Baik teman-teman, berpikir komputasional adalah suatu proses menyelesaikan masalah dengan cara berpikir seperti komputer. Cara ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah di berbagai bidang, termasuk di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, kalau misalkan bahasa sederhananya ya, mungkin bahasa kita lah gitu. Ya berpikir komputasional ini adalah salah satu kemampuan manusia untuk berpikir supaya kita ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ruwet gitu. Gitu ya teman-teman ya. Dengan cara apa sih ya? Dengan cara berpikir komputasional ini kita jadi bisa mempertimbangkan langkah-langkah yang harus kita ambil dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Dan kita juga bisa mengidentifikasi terlebih dahulu nih, sebenarnya masalah ini terjadi karena apa. Dan balik lagi ya tadi dengan yang saya katakan ya gitu, yang udah katakan ya, bagaimana cara atau solusi penyelesaian dari masalah yang sedang kita hadapi itu. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam slide komponen berpikir komputasional. Jadi di dalam komponen berpikir komputasional ini ada 4 komponen atau 4 cara berpikir secara komputasional. Yang pertama itu ada komponen dekomposisi atau membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi ya dengan cara dekomposisi ini kita ini tuh membagi-bagi dulu nih masalah-masalah yang mungkin sedang kita hadapi. Misalkan nih ada satu masalah besar nih, terus ya kita bagi-bagi masalahnya dulu. Jadi kita menyelesaikannya satu persatu gitu. Jadi kita nggak ya udah maruat ya tambah ruwet lah gitu. Jadi ya ini bisa lebih memudahkan kita lah gitu. Jadi kita nggak bingung, aduh gua harus mulai dari mana ya. Jadi ya lebih gampang aja kalau misalkan menggunakan dekomposisi. Komponen yang kedua yaitu pengenalan pola atau bahasa Inggrisnya recognition pattern. Keren parah. Recognition pattern adalah suatu cara berpikir komputasional yaitu mencari pola dan keteraturan dalam data atau masalah. Jadi recognition pattern itu ya sesuai dengan namanya, pengenalan pola ya. Jadi misalkan kita punya masalah nih, ya kita ngeliat dulu nih pola-polanya tuh kayak gimana. Entah itu pola kenapa masalah ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini teman-teman gitu ya. Dan yang ketiga itu ada abstraksi. Abstraksi itu yaitu cara untuk memfokuskan pada informasi penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak perlu. Jadi abstraksi ini ya misalkan nih kita percontoh lagi, ada masalah nih. Terus ya kita ambilnya ya informasi-informasi penting dulu, ya kita analisis dulu lah gitu. Dan kita ya setelah kita menganalisis yang kita rasa ada informasi yang mungkin tidak perlu, ya udah kita singkirin aja. Jadi balik lagi, udah maruet ya biar nggak tambah ruwet ya kita pakai cara-cara dari komponen berkomputasional gitu. Dan yang terakhir, yang keempat ini ada algoritma. Nah, algoritma adalah suatu cara merancang langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi masalah kita nih, kita lihat dulu, kita telaah, kita analisis. Habis itu kita step by steppingnya, kita buat nih step by step ya untuk ya menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi gitu. Oke teman-teman, setelah dari komponen berpikir komputasional, kita berpindah ke keuntungan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya yaitu bisa meningkatkan kreativitas kita. Ya gimana enggak, soalnya kan ya kita jadi terpacu lah gitu untuk istilah berpikir out of the box untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi gitu teman-teman. Yang kedua adalah logika dan analisis kita menjadi semakin terlatih.
Kenapa ini bisa? Karena coba kalian kalau misalkan ingat di komponen berpikir komputasional yang tadi, kan ada yang namanya recognition pattern. Nah dari situ kan kita bisa menganalisis terlebih dahulu apa sih masalah yang sedang kita hadapi. Kayak, oh ternyata ini masalah yang sedang gue hadepin lah gitu. Terus, ini kenapa bisa kayak gini ya? Oh ternyata kayak gini. Terus masalah ini bisa diselesaikan dengan cara apa ya? Kayaknya pakai cara ini bisa deh. Nah kayak gitu. Dan keuntungan yang ketiga yaitu kemampuan memecahkan masalah. Dan ini ya mungkin berderet ya dari kreativitas, logika, dan analisis ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan berpikir komputasional, otomatis kita bisa memecahkan masalah mungkin ya lebih ahli dibandingkan orang-orang awam yang tidak menggunakan berpikir komputasional, atau orang-orang yang menggunakan berpikir komputasional tapi ya baru-baru lah gitu. Nah teman-teman, setelah kita menjelaskan atau kita belajar dari keuntungan berpikir komputasional ini, kita masuk terhadap penerapan daripada berpikir komputasional, yaitu langkah-langkah berpikir komputasional. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menggunakan berpikir komputasional lah gitu, dan apa sih gimana cara penerapannya gitu. Yang paling pertama yaitu ada fase definisi, yang dimana memahami masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi pada fase ini ya kita pahami dulu nih masalahnya apa, terus ya kenapa bisa begini, dan akhirnya kita menentukan tujuan apa sih yang ingin kita capai gitu untuk memecahkan permasalahan ini gitu ya teman-teman. Fase kedua ada perancangan. Fase perancangan adalah merancang solusi dengan algoritma yang tepat. Nah, perancangan ini atau fase kedua ini yaitu suatu fase di mana kita ini tuh ngerancang dulu nih solusi apa sih yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan cara ya algoritma tadi di komponen-komponen berpikir komputasional tadi. Oke, terus ada fase ketiga yaitu pengembangan. Membangun solusi dengan menggunakan kode atau alat lain. Jadi di fase pengembangan ini tuh dari fase 2 dari perancangan kita ngembangin lagi nih. Dengan cara apa sih? Ya mungkin kita menggunakan alat-alat lain lah gitu, seperti komputer, handphone, atau tablet lah gitu. Untuk apa? Ya mungkin kita bisa mencari tahu dulu lah di internet nih gimana sih cara menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya mungkin aja gitu kan orang-orang ada yang sharing di YouTube, TikTok, di Twitter, atau platform-platform lainnya lah gitu. Jadi ya kita kembangin dulu lah, kita matengin dulu rancangan kita. Dan yang fase keempat nih yaitu pengujian, yaitu fase di mana menguji solusi dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Jadi fase pengujian ini yaitu fase yang kita lakukan setelah kita melalui fase pertama, kedua, ketiga. Kita ya langsung pengujian lah gitu. Istilahnya kita ya udah punya bekal lah gitu dari fase perancangan dan pengembangan yang nantinya akan diujikan pada fase keempat ini, yaitu fase pengujian. Dan yang terakhir ada fase evaluasi. Fase evaluasi ini yaitu mengevaluasi solusi dan memastikan bahwa solusi tersebut berhasil. Ya kalau tidak ya diulang lagi, dari mungkin mencari definisi yang lebih akurat lagi, terus merancang lagi dan mengembangkan lagi, kemudian polanya berulang lah gitu. Jadi ya di fase kelima ini, evaluasi ini ya kita mengevaluasi dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan terhadap permasalahan kita. Kita melihat dulu, kita identifikasi lagi, ini berhasil gak sih sebenarnya, udah akurat belum sih, udah tepat belum sih untuk menyelesaikan masalah kita, kayak gitu. Kalau misalkan berhasil ya syukur, tapi kalau nggak berhasil ya jangan berkecil hati. Kita harus ngulangnya lagi seperti yang tadi sudah saya katakan tadi gitu, teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita membahas langkah-langkah ataupun step by step untuk menerapkan berpikir komputasional, kita masuk ke dalam contoh penerapan berpikir komputasional ya di kehidupan sehari-hari gitu. Ini salah satu contohnya, salah beberapa contohnya. Yang pertama kita bisa memecahkan teka-teki. Jadi ya mungkin seperti game-game table lah gitu, kayak catur dan lain sebagainya. Itu kita mungkin bisa lebih lihai lah gitu, karena ya mungkin ya banyak strategi lah gitu.
Yang kedua yaitu merancang permainan. Jadi tuh kita bisa merancang permainan yang menarik mungkin untuk bisa kita mainkan bersama teman-teman kita. Yang ketiga bisa menyusun jadwal. Nah ini paling penting nih. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memiliki kemampuan berpikir komputasional, kita tidak akan bisa menyusun jadwal secara biasanya apa ya, paten lah gitu, yang istilahnya kita mengedepankan secara waktu-waktu tertentu yang mungkin itu waktu penting kita gitu, didahulukan lah gitu. Dan yang terakhir yaitu membuat resep masakan. Ya kita menyelesaikan step by stepnya gimana. Misalkan kayak membuat kopi, itu kan siapkan dulu gelasnya, terus tuangkan gulanya, tuangkan kopinya 2 sendok makan atau 2 sendok teh lah gitulah. Pokoknya kayak gitulah ya. Nah oke teman-teman, setelah kita membahas penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, kita masuk ke ya tantangan dalam berpikir komputasional. Ya di dalam dunia ini kan ya ada yang namanya keuntungan, ada juga yang namanya tantangan gitu teman-teman. Sama juga di berpikir komputasional ini. Jadi tantangan yang pertama itu adalah kompleksitas. Kenapa kompleksitas? Wih kompleks tuh ya, enggak. Jadi ya kompleksitas ini adalah ya ketika kita menggunakan berpikir komputasional ini, otomatis pikiran kita itu ya benar-benar memikirkan hal yang betul-betul kompleks atau rumit. Dan juga hal-hal yang logis gitu, yang benar-benar masuk akal gitu. Jadi ya cukup berat lah. Cuman kalau misalkan kalian sudah terbiasa dengan cara berpikir komputasional ini, ya kalian akan terbiasa nantinya. Yang kedua yaitu butuh waktu untuk mempelajari dan menguasai konsep-konsep baru. Nah di sini nih memang kita tuh benar-benar waktu itu ya lumayan lama, tergolong lama. Kenapa? Karena kan kita benar-benar harus nyari sana, harus nyari sini sumber-sumber tertentu lah untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Seperti ya yang sudah kita bahas lah gitu, yang sudah kita sama-sama belajar di langkah-langkah berpikir komputasional itu tadi kan ada beberapa fase lah. Ya itu pasti benar-benar memerlukan waktu. Tapi ya kalau misalkan di ending masalah kalian terselesaikan dengan sempurna, ya pasti kalian puas gitu kan. Dan yang ketiga nih terakhir nih, kesalahan bisa terjadi dan perlu diatasi dengan sabar. Jadi memang kesabaran itu harus dijaga. Betul, betul banget itu, kayak sabar itu harus benar-benar dijaga. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian menggunakan berpikir komputasional, ya balik lagi ke yang tahapan-tahapan menggunakan berpikir komputasional yang tadi, ya harus bersabar kalian. Jadi kalau misalnya kalian semua nih yang kesabarannya setipis tisu, ya kalian ya coba berlatih lagi lah menggunakan pola berpikir komputasional ini. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke kesimpulan. Ya ini tanda-tanda akhir ya dari penjelasan mengenai berpikir komputasional ini. Jadi teman-teman, berpikir komputasional adalah suatu keterampilan yang sangat-sangat penting, dan dimana hal ini tuh bisa membantu kita menyelesaikan masalah serta berpikir secara kreatif. Dengan memahami konsep dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir logis dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi gitu ya teman-teman, ya berpikir komputasional itu memang benar-benar keterampilan. Karena apa? Ya karena kita benar-benar tadi tuh yang menjadi tantangannya lah gitu, kayak memang kita harus bisa belajar yang namanya berpikir secara kompleks dan logis lagi, itu berpikir rumit dan masuk akal. Dan yang memang butuh waktu untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan cara berpikir komputasional ini. Dan ya memang kesabaran kalian harus benar-benar diuji lah gitu. Jadi itu kesimpulannya ya teman-teman. Ya jadi gitu ya teman-teman semua ya. Mungkin kurang lebihnya saya haturkan mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalkan saya ada salah kata pada video kali ini. Dan ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sampai berjumpa lagi di video lainnya yang ada di channel saya ini ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun tempat kalian berada. Bye-bye.